Rohmat Widodo dan terdakwa 21 Winarko dari dakwaan pertama dengan tersebut menyatakan terdakwa 1 Rohmat Widodo bin Wajo dan terdakwa 21 Winarko alias 1 bin Suroto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka sebagaimana dalam dakwaan pertama sudah menjatuhkan pidana kepada para terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 bulan dan 15 hari. Kami dari keluarga sangat kecewa, sangat kecewa. Karena apa? Dari dakwaan JPU, perjalanan dari dakwaan sampai tuntutan, kita akan menggelar sidang. Akhirnya tuntutan sama dengan dakwaan. Alah dene kita sekali 2 minggu. Dalam seminggu 2 kali kita sidang, kita dengarkan kesaksian. Tapi nyatanya dakwaan sama tuntutan sama saja tanpa ada perubahan. Yang didengar oleh JPU cuma saksi yang dari JPU sendiri. Kita bersaksi apapun tidak pernah didengarkan. Ini mohon ini JPU-nya. JPU mohon dengarkan ini. Saya betul-betul kecewa, ini tidak terima. Sampai kapanpun saya mau banding, sampai kemanapun. Saya tidak terima dengan ini. Dengan keputusan hari ini saya tidak terima. Dengarkan, camkan itu. Saya mau banding kemanapun, saya mau lakukan ini demi keadilan, demi kebenaran. Ya apapun itu kita hormati putusan hakim, harusnya ya sudah diputus dalam artian kita tuntut 6 bulan, sudah diputus 3 bulan 15 hari. Itu apapun yang diputus hakim, kami selaku penegak hukum harus dan masyarakat luas harusnya menghormati putusan hakim itu. Ini lebih dari setengah dari tuntutan, itu sudah memenuhi syarat minimal untuk tidak pidana biasa. Seperti ini sebenarnya ini tidak dipidana biasa, cuman karena selama ini dibikin sedemikian rupa hingga sepertinya perkara ini perkara yang sangat rumit dan luar biasa, dan terjadi kriminalisasi terhadap para terdakwa ini. Faktanya tadi sudah diputus oleh majelis, dan majelis sependapat dengan pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Majelis hakim menyatakan bahwa tuntutan jaksa terbukti melakukan kekerasan di depan umum secara bersama-sama yang mengakibatkan luka-luka. Pasal 170 kedua ayat kedua ayat 1 kedua ke 1 ya. Pasal 170 kedua ke 1 itu mengakibatkan luka-luka. Jadi ketika kita sama-sama telah mendengar apa yang menjadi putusan majelis terkait dengan perkara nomor 206 PIT-B 2020 PN Klaten ini tadi dengan terdakwa atas nama Rohmat dan Sabto, ternyata ini sangat mengecewakan masyarakat, ya, tidak sekedar masyarakat Klaten, ya. Kami kira ini seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Karena apa? Nah, ini perlu saya jelaskan persoalannya. Karena saya sudah prediksi, ya, dengan dakwaan pemukulan secara
bersama-sama atau melakukan kekerasan secara bersama-sama di tempat umum oleh para terdakwa ini, jelas-jelas hal mana para terdakwa ini ingin menyelamatkan barang milik orang lain, dan tujuannya bagaimana caranya pencuri itu bisa ditangkap dan diserahkan ke yang berwajib. Jadi ketika kedua terdakwa, salah satu terdakwa sudah mampu menggagalkan, tetapi pencuri tetap dikejar karena apa? Ini merupakan sebuah tanggung jawab, ya, sebagai warga negara yang beretikat baik untuk berkewajiban menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Namun sebelum saya masuk ke materi, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Kalapas Klaten yang telah memfasilitasi tempat, ya, untuk melakukan persidangan dalam perkara aku. Walaupun sebenarnya kalau dikaji dari norma itu masih menabrak Perma nomor 5/2020, ya, tentang protokol kesehatan dalam menjalankan peradilan. Nah, kemudian yang kedua, ya, saya menghormati apa yang telah menjadi putusan majelis hakim, karena hal tersebut itu merupakan sebuah asas, ya. Jadi apapun putusan pengadilan itu dianggap benar, ya. Namun demikian, saya sebagai penasihat hukum para terdakwa, tentunya saya juga punya hak kontrol. Nah ini, ya. Jadi kalau saya sudah menggunakan hak kontrol bagi mitra penegak hukum, ini saya merasa sedih dan prihatin. Karena apa? Ya, karena majelis ini terkesan dan tersirat dalam putusan tersebut hanya mengakomodir apa yang menjadi dakwaan, ya, tuntutan dan replik dari jaksa penuntut umum. Sedangkan, ya, semua jelas dan tegas kita buktikan dalam persidangan yang mulia. Kemudian saya sampaikan dalam duplik yang itu merupakan satu kesatuan dengan pledoi, ya. Nah, oleh karena itu, kenapa saya kemudian merasa prihatin, sedih? Karena ini jelas terkesan bahwa majelis mencoba untuk membangun atau konstruksi yang selama ini terbangun, sebuah kemesraan yang itu jangan sampai hancur atau cedera gara-gara perkara 206 PIB 2020 PN Klaten. Nah, saya sangat menyayangkan sekali, ya, kenapa harus kehilangan nurani, ya. Dan ini kan jelas terbukti. Pertama, ya, bahwa BAP yang di situ sudah disebutkan 2 orang yang diduga memukul yang katanya menjadi korban, itu tidak dicari dan juga tidak dilakukan pemeriksaan. Kemudian yang kedua, ya, saksi kunci yang itu juga sebenarnya sudah menyebutkan, menyampaikan keterangannya di dalam persidangan,
disebutkan dalam BAP dan itu masih bukti-buktinya dalam BAP dari kepolisian, juga tidak dilakukan pemeriksaan. Padahal ya, kedua saksi yang itu mengetahui, satu penjual angkringan dan yang satu kebetulan rumahnya dekat dengan kejadian itu, diantar ya sampai menunggu lama. Nah, kemudian justru malah disuruh pulang. Nah, ini ya saya sudah sampaikan dalam pledoi ataupun dalam duplik saya ya, bahwa itu tidak sekedar kekerasan atau pemaksaan, tetapi itu sudah melanggar hak asasi manusia ataupun mengarah, indikasinya mengarah ke kejahatan kemanusiaan. Karena apa? Karena hubungannya ini dengan nasib manusia yang namanya pidana itu. Ya. Kemudian yang lebih menarik lagi, yang ketua majelis pernah menyampaikan bahwa jadi hakim sudah 20 tahun. Kenapa? Memaknai not aware ya, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 49 ayat 1, itu harus menunggu ada kejadian terjadinya sering pencurian di tempat tersebut dan membuat resah. Ini penilaian yang macam apa ya? Silakan misalkan berpedoman bahwa untuk penilaian itu hakim bebas menilai, tetapi jangan asal. Kalau bebas ngapain? Tidak perlu majelis yang menilai. Semua masyarakat sudah tahu ya. Nah, ini kan hanya sekedar pengen menyelamatkan JPU dan saksi. Jadi yang penting dibuat terbukti. Ini dugaan saya ya. Soalnya apa? Sebelumnya sudah saya prediksi, kalau dengan dakwaan melakukan kekerasan secara bersama-sama di tempat umum yang mengakibatkan cacat berat, patah jari manisnya, kan sangat tidak masuk akal. Mosok cuma dituntut 6 bulan. Nah, inilah yang harus diusut tuntas. Ada apa sebenarnya peradilan teladan ini ya? Saya tegaskan seperti itu. Nah, mungkin nanti ini kalau saya selalu menghormati hukum yang berlaku, tetapi bagi keluarga terdakwa pasti hal seperti ini sangat tidak terima. Bahkan pakar hukum yang ada di Klaten aja merasa sedih dan prihatin. Kenapa tidak mau mendengar itu majelis hakim? Ya, ini masalah ini sudah viral, masalah ini sudah mendunia, tidak hanya sekedar nasional. Kalau saya malu, ya, saya nggak biasa menegakkan aturan dengan cara-cara yang menurut saya di luar norma. Kemudian masih banyak hal termasuk saksi yang di situ dalam pertimbangannya pun dianulir. Jadi yang diterangkan apa, yang diucapkan apa, kemudian majelis cara menyampaikannya pun sudah berbeda. Loh, ini ada apa? Ya. Kemudian adanya siapa? Pelaku yang diduga pelaku pencuri, orang yang berkebutuhan khusus. Ini kan disabilitas, orang istilahnya cacat, bisa dikatakan seperti itu. Nah, orang yang dimaksudkan itu ya, pada saat persidangan menggunakan pendamping yang dengan alasan itu tuna bicara. Nah, kalau itu benar pendamping, seharusnya itu menggunakan surat kuasa. Jadi majelis mempertanyai itu. Jangan terus seenaknya dalam persidangan. Yang penting majelis sudah melaksanakan sidang selesai. Tidak, ini semua ya, penegak hukum harus tunduk dan patuh pada hukum acara yang berlaku. Ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Ini yang harus jadikan pedoman kita bersama. Saya ingatkan ya. Nah, kemudian lagi masih ada hal yang menarik buat saya sendiri. Ketika menjalankan persidangan, ya,
saya sampaikan, semoga Mahkamah Agung dengar permasalahan ini, ya. Bahwa penasihat hukum telah mengajukan permohonan untuk pengalihan jenis penahanan, itu sama sekali diabaikan dan tidak diperiksa. Padahal yang seharusnya secara moral, ya, majelis punya tanggung jawab apakah permohonan itu ditolak atau dikabulkan. Jadi jangan terus dibiarkan begitu aja. Nah, setelah dakwaan, ya, setelah dakwaan kita eksepsi, setelah eksepsi pihak JPU menanggapi, kemudian seharusnya saya menanggapi apa yang menjadi tanggapan jaksa, jadi seimbang. Ini pun kami dicegat, tidak diperbolehkan. Sebenarnya dari perjalanan persidangan itu sudah terbaca, ya. Kita itu bukan pengacara kemarin sore. Kebetulan linier saya mengambil hukum pidana. Jadi jangan sampai, ya, ini kita selalu dikecoh, ya, atas apa yang dilakukan oleh majelis hakim. Nah, oleh karena itu, ya, kami tidak perlu dalam persidangan tadi, dalam pembacaan putusan, kami membisiki para terdakwa. Terdakwa langsung bereaksi, mengatakan dan menyatakan banding. Karena apa? Karena memang para terdakwa tidak pernah yang namanya melakukan pemukulan. Jangankan mukul, yang satu terdakwa Rohmat itu nyentuh pun tidak. Nah, ini ditafsirkan lain juga oleh majelis hakim, hanya seakan-akan majelis hakim hanya mengakomodir JPU. Intinya di situ. Ada apa ini? Makanya kalau sudah ini nanti ada pelaporan, harus diusut tuntas dan harus bertanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat. Yang perlu kita garisbawahi dan menjadi catatan kita semua, ya, bahwa atas putusan pengadilan Klaten pada hari ini, ya, terkait dengan orang yang menyelamatkan barang orang lain, ya, dalam hal ini menangkap pencuri justru dipenjarakan dan dianggap terbukti salah dan meyakinkan oleh majelis hakim. Oleh karena itu, ini sudah saya maknai bahwa hal tersebut merupakan bencana nasional, ya. Ini bencana nasional, ya. Tidak boleh kita abaikan, kita remehkan, kita sederhanakan terkait dengan putusan ini, dan ini akan kami lakukan upaya-upaya hukum selanjutnya. Dan kami kira itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi 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 om. Matur nuwun.